Jadi dia sekarang resmi dengan Kenneth Sterling. Lidiki, dan Nyonya Dominic tidak akan tinggal diam. Kabar dari Robert, peretas andalan Ares, mengenai kolaborasi antara Arya Mohan, Ross, dan Ken Sterling seketika memicu alarm kewaspadaan dalam diri Ares. Ia paham betul bahwa aliansi ini bukanlah sekadar kerja sama bisnis yang lumrah. Munculnya nama Ken Sterling dalam lintasan karier Arya Mohan dianggap Ares sebagai pintu masuk bagi ancaman besar yang selama ini ia coba redam. Tanpa menunda, Ares membulatkan tekad untuk menemui Ken Sterling secara tatap muka. Ia berniat menegosiasikan kontrak kerja Arya Mohan yang kini sah berada di bawah bendera perusahaan milik Ken tersebut. Bagi Ares, popularitas yang kini membayangi Arya Mohan adalah sebuah risiko yang sangat fatal. Ia sangat khawatir jika identitas Mohan terkekspos secara masif, sebab hal itu akan menempatkan nyawa pria muda itu dalam bahaya yang nyata. Terlebih, Ibu iri Ares Dominic memegang informasi akurat mengenai keberadaan dan posisi Mohan saat ini. Dengan segala ambisi dan kekuatan yang ia punya, Dominic sangat mungkin mengeksploitasi Mohan sebagai bidak yang mengancam keselamatan dirinya sendiri. Dampaknya pun tak main-main, karena bisa menyeret orang-orang di sekitar Mohan ke dalam pusaran masalah. Kesadaran akan bahaya itu membuat Ares merasa terdesak oleh waktu yang kian menipis. Langkah taktis harus segera diambil guna memutuskan kerja sama Mohan sebagai duta merek di korporasi Ken Sterling. Dalam pandangan Ares, pemutusan kontrak tersebut merupakan jalan tunggal untuk menjaga privasi Arya Mohan dan menjauhkannya dari sorot lampu publik. Ingatannya kembali pada rekaman aksi panggung Mohan di platform Zona Bakat yang sempat ia tonton sebelumnya. Di sana, Mohan tampil begitu memikat sebagai vokalis utama saat beraksi bersama grup band Six Play. Ares mengakui betapa luar biasanya talenta yang dimiliki Mohan dalam dunia tarik suara. Namun, justru bakat emas itulah yang menjadi sumber kecemasannya saat ini. Sorotan publik yang terlalu tajam pada talenta hebat tersebut bisa menjadi senjata makan tuan yang mengintai nyawa Mohan serta orang-orang terdekatnya. Kini, kenyataan bahwa band Six Play telah mengikat janji resmi dengan Ken Sterling menempatkan Arya Mohan sebagai sosok utama yang berpeluang besar menjadi bintang besar. Hal tersebut semakin memacu adrenalin Ares untuk mengintervensi keadaan sebelum semuanya tak lagi bisa dikendalikan. Ares pun mulai mempersiapkan diri untuk mengontak Ken Sterling secara formal. Sambil menimbang-nimbang, ia menyusun strategi komunikasi agar Ken bersedia menyambut ajakan pertemuannya. Ia menginginkan sebuah diskusi profesional yang bersih dari prasangka buruk ataupun friksi yang merugikan. Ares berharap jika diplomasi ini sukses, ia bisa membujuk Ken untuk membatalkan keterlibatan Mohan dalam proyek tersebut. Setelah mematangkan rencananya, Ares akhirnya mengangkat telepon dan menghubungi Ken Sterling dengan penuh keyakinan. Di sisi lain, Ken Sterling sempat terperanjat saat mendapati identitas Ares Alver berkedip di layar ponselnya. Komunikasi mendadak itu sungguh di luar dugaannya. Namun Ken segera menguasai diri dan menjawab panggilan tersebut dengan tenang. Melalui intonasi suara yang terdengar di seberang sana, Ken langsung menangkap kesan bahwa ini adalah urusan yang sangat mendesak. Tanpa basa-basi, Ares meminta kesediaan Ken untuk bersua di sebuah lokasi yang telah ia siapkan. Meski terdengar sangat lugas, Ares tetap menjaga etika profesionalnya dalam berbicara. Dalam benak Ken, permintaan ini adalah sesuatu yang sangat resmi. Mengingat profil seorang Alveric yang jarang menginisiasi pertemuan tanpa alasan yang sangat fundamental. Sambil menyunggingkan senyum tipis, Ken menyanggupi ajakan tersebut dan bersedia mendatangi tempat yang ditentukan. Kelegaan menyelimuti Ares sesaat setelah Ken memberikan jawaban positif atas permintaannya. Setelah menutup telepon dengan ucapan terima kasih, Ares meyakini bahwa langkah ini adalah gerbang untuk meredam sesuatu yang berbahaya. Ketenaran Arya Mohan. Baginya, prioritas utama adalah melindungi Mohan, jauh melampaui ambisi untuk membiarkannya bersinar di panggung hiburan. Sementara itu, di kediamannya, Ken mulai diterpa berbagai spekulasi mengenai agenda pertemuan nanti. Ia mencoba menerka-nerka apa yang sebenarnya ingin disampaikan Ares dalam diskusi tersebut. Sebuah dugaan muncul di benak Ken bahwa semua ini ada sangkut pautnya dengan Mohan, putranya. Ken bertanya-tanya dalam hati, apakah rahasia mengenai identitas asli Arya Mohan sudah bocor ke telinga Ares?
Pikiran-pikiran itu terus bergejolak, menguatkan firasat Ken bahwa undangan Ares Alver bukanlah sekadar urusan remeh, melainkan sesuatu yang jauh lebih kompleks. Waktu yang dijanjikan akhirnya tiba, dan Ares sudah berada di sebuah restoran eksklusif di pusat kota sebelum jam pertemuan. Tempat itu sengaja dipilih untuk menjamin kerahasiaan dan atmosfer serius yang dibutuhkan untuk pembicaraan mereka. Dengan gestur yang penuh percaya diri, Ares menempati meja yang telah dipesannya lebih awal. Walau tampak tenang di luar, benak Ares masih berkecamuk dengan berbagai kemungkinan hasil dari diskusi ini. Ia sangat berharap Ken mau luluh dan menghentikan seluruh rencana itu. Rencana yang akan menyeret Arya Mohan ke dunia ketenaran yang berbahaya. Ares menunggu dengan sabar di tengah suasana restoran yang tenang dan berkelas. Tak lama berselang, Ken Sterling muncul dengan pembawaan yang penuh wibawa dan langsung menuju area VIP. Pandangan Ken langsung mengunci posisi meja Ares, menandakan keseriusannya untuk membahas agenda penting ini. Namun, saat berdiri tepat di depan Ares, Ken tak bisa menyembunyikan rasa terkejut yang sesaat melintas di wajahnya. Ia baru menyadari sepenuhnya bahwa lawan bicaranya adalah Ares Alver, sosok yang memiliki keterikatan keluarga yang cukup rumit dengannya. Ken teringat bahwa Ares merupakan ipar dari saudara perempuannya sendiri, Cassandra. Kenyataan tersebut membuat bobot pertemuan ini terasa berkali-kali lipat, lebih berat dan penuh makna tersirat. Dengan sikap yang tetap santun, Ken menanti penjelasan mengenai maksud Ares mengundangnya ke sana. Ares pun tanpa ragu langsung menyampaikan poin utamanya. Ia menjelaskan bahwa kehadirannya adalah untuk membicarakan nasib band Six Play yang kini berada di bawah manajemen Sterling. Band yang sedang menuju ketenaran dan sedang menanjak populer. Ares meminta agar proyek tersebut dihentikan demi keamanan para anggota band, terutama keselamatan Arya Mohan. Sayangnya, permintaan tegas itu tidak membuahkan hasil seperti yang Ares harapkan. Ken dengan tegas menyatakan bahwa permohonan tersebut mustahil untuk dikabulkan. Ia menjelaskan adanya ikatan kontrak profesional yang mengikat band Six Play, sehingga kerjasama itu tidak dapat diputus secara sepihak. Apalagi mengingat peran sentral Arya Mohan. Mendengar nama Arya Mohan disebut secara gamblang dalam urusan bisnis besar, membuat Ares tertegun sejenak. Dada Ares terasa kian sesak saat menyadari posisi anaknya kini terjepit di antara kontrak dan ambisi besar. Ken tetap berdiri kokoh pada keputusannya dan menegaskan bahwa tidak ada tekanan apapun yang bisa memaksanya membatalkan proyek ini. Rencana besar tersebut akan terus berjalan sesuai jadwal hingga Six Play dikenal luas oleh publik sebagaimana yang telah dirancang. Usai menyampaikan sikap tak tergoyahkannya, Ken beranjak meninggalkan meja dan keluar dari restoran tanpa keraguan sedikit pun. Di dalam hatinya, Ken merasa potongan teka-teki ini kian jelas. Ia menyimpulkan bahwa kegigihan Ares untuk menghentikan langkah Six Play adalah bukti kuat bahwa Ares sudah mengetahui kebenaran tentang Arya Mohan. Bagi Ken, tindakan Ares menunjukkan kesadaran penuh bahwa Mohan adalah darah dagingnya yang harus dilindungi dari segala mara bahaya. Di sisi lain, Ares masih terpaku di kursinya, merenungi kegagalan diplomasinya yang ternyata jauh lebih sulit dari bayangannya. Ia sadar betul bahwa melawan klan Sterling bukanlah perkara mudah, namun tekadnya tetap sekeras baja. Ares berjanji pada dirinya sendiri untuk mencari jalan keluar lain, tak peduli seberapa besar risiko yang harus ia tanggung demi membatalkan kontrak Mohan. Baginya, keselamatan Mohan adalah segalanya, melampaui urusan bisnis, kekuasaan, ataupun reputasi korporasi. Sebagai seorang ayah, Ares merasa memikul tanggung jawab mutlak untuk melindungi putranya dari segala rintangan yang ada di depan mata.